Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nining Yustiana. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya mau berbagi mengenai tugas demonstrasi kontekstual yang akan membahas mengenai coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Ibu Rati Yulianti sebagai coach, dan rekan saya pula Ibu Yuyun Yunika sebagai coaching. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Rati. Bu Nining, maaf nih ganggu waktunya nih. Enggak lah. Ayo sini. Gimana? Ya itu yang kemarin itu loh Bu. Kemarin kita ketemu, saya pernah nih singgung-singgung sedikit nih. Jadi saya pengen laksanakan praktek coaching, tapi ingin ada yang mengamati gitu Bu, biar ada feedbacknya ke saya. Siap. Berarti Bu Rati kita bicarakan dulu biar satu persepsi nih kita ya. Kita bicarakan dulu mengenai tujuan coaching ini dulu ya. Coba tujuannya untuk apa nih Bu? Oke, coachingnya tujuannya uh, untuk mengembangkan potensi saya sih Bu, untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menjadi coach. Intinya itu yang untuk hari ini Bu. Oke siap. Terus yang ini nih Bu ya tentang instrumen penilaiannya. Kemarin kan Oh sudah iya, dikirim tuh sama Bu Rati sama iya. saya. Nah ini dari instrumen penilaian ini apakah sudah sepakat yang ini atau mau ada yang ditambahkan nih Bu? Kayaknya sudah ya Bu, yang itu saja. Jadi saya pakainya yang sesuai yang kemarin saya kirimkan, pakai yang alur tirta saja ya Bu ya, Oke, instrumennya ya. siap. Berarti ini kita pakai alur tirta ya. Iya Terus betul. nih, berarti kan sudah paham nih ya. Saya yakin lah, berarti Hmm. sudah paham kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, ya kan? Iya, kan ada 3 ya Bu ya, kompetensinya ya Bu ya. Ada Ya, present, siap. kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu, yang dapat menggali potensi coaching. Itu ya Bu ya. Nah, dari kesemua kompetensi ini nih, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan nih oleh Bu Ratih nih dalam proses coaching kali ini? Dan jika saya telusuri dari ketiga kompetensi Mhm. tadi, yang saya masih suka belibet tuh ini Bu, dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Mhm. Kadang saya terlalu terpaku dengan alur-alur yang saya simak di video lain. Jadi saya berharap di praktik coaching kali ini saya lebih luas lah, lebih bisa menyesuaikan dengan jawaban-jawaban dari coach yang sebelumnya, dan lebih bisa mengaitkan, kemudian memberikan pertanyaan yang terbuka, Ibu ya. Oke, siap. Berarti itu yang dari kompetensi ini yang ingin dikembangkan ya, Bu ya. Oke, Hmm. siap. Berarti, nah, indikatornya nih, kalau dari yang menanyakan pertanyaan berbobot nih, menurut Ibu, kira-kira indikatornya apa nih yang harus dicapai? Indikatornya, kalau yang pertanyaan berbobot yang baik itu kan menggunakan kata tanya yang sesuai katanya Bu ya, bisa Siap. apa dan bagaimana, kemudian menggunakan kalimat yang terbuka, kemudian tidak memberikan opsi atau saran ya, itu yang paling gemes sebetulnya. Siap. Oke, Bu, berarti nanti saya kasih catatan ya, Bu ya, khususnya Oh iya, apalagi di dalam kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan hari ini. Selamat coaching ya, Bu ya. Yuk kita lihat. siap. Izin Ayo nanti ya. saya mengobserve ya, melihat proses coaching Ibu Rati dengan Ibu Yuyun ya. Siap. Iya betul, dengan Ibu Yuk Yuyun. kita mulai ya, Siap, Bu ya. Yuk. siap Bu Nining. Assalamualaikum Bu Yuyun. Hmm. Mic-nya Bu Yuyun. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ya, nih Bu Rati mengganggu. nggak apa-apa Bu Yuyun. Kebetulan ini ada teman saya nih, Bu Nini. Nggak apa-apa ya kalau ikut bergabung ya Bu ya. Iya nggak apa-apa Bu.
Iya. Jadi gimana nih? Gimana Bu Yuyun? Iya nih Bu, saya ingin apa ya? Ingin curhat sebenarnya. Hmm. Ada permasalahan nih. Bukan bukan apa ya? Bukan permasalahan yang disebut berat, ya sebut enggak juga ya ringan gitu. Jadi masalahnya itu kita kan tinggalnya di daerah di Jawa Barat ya Bu ya. Iya, betul Bu. Nah, eh, berarti artinya kan kalau secara eh, kalau kita lihat gitu ya, Hmm. anak-anak harus terbiasa berbicara bahasa Sunda, Bu. Iya. Hmm. Ya, nah, tapi selama ini yang saya lihat anak-anak itu sangat sulit menggunakan bahasa Sunda, Bu, dalam keseharian Oh, maupun iya, iya. dalam pembelajaran. Jadi Mhm. mereka lebih memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Nah, itu Iya. menjadi apa ya, unek-unek atau jadi bagi saya itu jadi hal yang harus bagaimana nih supaya anak-anak mencintai Hmm. bahasa daerahnya sendiri karena kebetulan Iya. saya kan mengajar bahasa Sunda, Bu. Oh Itu iya. berarti. Oh iya Bu Yun. Ya saya sangat paham ya. Saya pun selaku orang Sunda USA gitu Bu, orang Sunda asli ya Bu ya. Merasa miris gitu melihat perkembangan penggunaan bahasa Sunda kebelakangan ini ya Bu ya. Eh, Baik nanti ya mudah-mudahan dari obrolan kita kita bisa banyak cerita lah ya. Tapi saya ingin tahu dulu nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Tujuannya ingin seperti apa sih Bu? Nah, mudah-mudahan setelah percakapan ini saya mendapatkan pemikiran yang baru supaya Hmm. anak-anak termotivasi untuk berbicara bahasa Sunda gitu. Jadi Oh mereka iya. mau menggunakan bahasa ibunya sendiri gitu, Oh, Bu. luar Mudah-mudahan biasa dengan ya. pembicaraan ini, oh saya mendapatkan ide atau terbukalah pikiran saya gitu, Bu. Mhm, iya. Ya, oke kita mulai mulai ya Bu ya ini cerita-ceritanya ya Bu ya. Saya Ya. mau tanya dulu nih situasi yang idealnya menurut Bu Yuyun gimana sih terhadap penggunaan bahasa Sunda ini? Ya. Kalau idealnya sih kan ketika di sekolah, di rumah maupun ketika anak berbicara dengan teman-temannya itu lebih banyak menggunakan bahasa Sundanya gitu daripada bahasa Indonesia. Bukan artinya gini Bu, bukan artinya saya tidak membolehkan menggunakan bahasa Indonesia, Hmm. tetapi akan lebih baik karena ketika orang sudah tidak menggunakan bahasa Sunda itu akan hilang. Nah, saya tidak mau seperti Betul. itu gitu ya. Hmm. Jadi inginnya itu anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya. Itu. Betul, iya. Memang harus cara pembudayaannya memang begitu harus digunakan gitu ya Bu ya setiap hari ya Bu ya kalau bisa. Kemudian jika di leveling nih Bu nih, nah sekarang kondisi anak kita itu level penggunaan bahasa Sundanya kalau dari 1 sampai 10 ada di level mana nih Bu? Um, Kalau di level itu dari 1 sampai 10 saya kira di tengah-tengah lah di 5 gitu. Kan menyedihkan Masih sekali, Bu. 5 ya, Masih aduh 5, iya. iya. Jadi saya deg-degan jadi hilang ini ya Bu ya malah ya. Betul, Sangat iya miris Bu. ya. Itu ya, makanya Nah, jadi harapan kegundahan ibunya, saya. harapan ibunya minimal di level berapa nih untuk Ya penggunaan minimal bahasa level Sunda? 8 gitu. Paling Hmm, paling rendahnya di level 7 gitu untuk oke, penggunaan bahasa Sunda gitu. iya. Nah, ayo coba kalau kita telisik lagi, kira-kira faktor apa nih Bu yang mempengaruhi penggunaan bahasa Sunda itu semakin berkurang nih, terutama di kalangan remaja ya? Iya, kalangan remaja eh ya kalau saya lihat sih ya, kalau saya telisik lagi pertama mungkin yang paling utama itu pembelajaran ada di rumahnya masing-masing. Hmm. Ya, sekarang ibu-ibu sekarang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Padahal seperti saya nih di Cisarua ya Bu Ati ya, harusnya kan kalau menurut saya itu kan lingkungan masih asri gitu. Jadi harusnya eh,
idealnya gitu pengantarnya ibu-ibunya tetap menggunakan bahasa ibunya, bahasa Sunda. Nah, ternyata untuk anak-anak generasi mamah-mamahnya anak-anak kita nih yang di Iya. sekolah, pengantarnya sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak bahasa Sunda lagi. Sekian persen lah, 50%-an ketika saya tanya kepada anak, kenapa kamu tidak mau menggunakan bahasa Sunda? Saya nggak tahu Bu, nggak ada yang ngajarin. Loh, kalau di rumah bahasa Indonesia Bu, kan mama saya bilangnya bahasa Indonesia. Terus ari mama kamu asli mana? Asli Cisarua. Bapak kamu Cisarua. Nah, itu Bu. Jadi mungkin pertama itu dari rumah. Lalu yang kedua dari lingkungannya sendiri juga. Jadi merasa dengan teman-temannya itu ya sama dengan kendalanya ketika dia di rumah itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada rasa malu dari anak itu menggunakan bahasa Sunda karena kampungan, tegaya gitu. Itu lalu ada lagi takut salah, takut salah, jadi saya ngomongnya kasar karena memang betul ya dalam bahasa Sunda itu ada tata kramanya, ada bahasa yang harus diketahui oleh si penuturnya gitu. Seperti bahasa hormat, bahasa loma gitu. Mungkin itu yang jadi kendala juga itu, Bu. Gitu. Oh iya, baik Bu Yuyun. Tadi ya ada rasa malu ya, saya orang Sunda, terus tadi ada penggunaan lebih banyak bahasa Indonesia. Mungkin mereka karena ngakunya mereka orang Indonesia gitu ya Bu. Iya. Kalau sejauh ini di sekolah sendiri terkait bahasa Sunda, penyampaiannya, pembelajaran bahasa Sundanya sejauh apa sih Bu? Kalau saya yang pertama karena ingin membiasakan si anak berbahasa Sunda, ketika berbicara dengan saya baik di kelas maupun di luar kelas, di luar pembelajaran, pokoknya setiap bertemu dengan saya harus berbicara bahasa Sunda. Jadi saya tekankan jangan takut salah. Ulah sieun ngomong bahasa Sunda gitu ya. Salah kan kita belajar. Kalau ahlinya tidak akan salah. Kita bukan ahlinya tapi kita belajar. Yang penting kamu mau berbicara bahasa Sunda. Itu mungkin yang pertama saya lakukan. Lalu ketika pembelajaran dengan cara memimpin doa, lalu dengan mengucapkan salam, itu aba-abanya menggunakan bahasa Sunda. Jadi memang terbiasa seperti itu. Gitu. Selanjutnya ketika anak-anak itu berbicara dengan temannya, saya sarankan menggunakan bahasa Sunda tapi dengan catatan, gitu kan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Mungkin itu Bu Rati. Oke, jadi yang tadi itu yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yuyun di sekolah begitu ya Bu ya. Nah, betul. Coba sekarang kita kaitkan Bu dari faktor pengaruh tadi dengan apa yang dilaksanakan oleh Bu Yuyun di sekolah. Kira-kira ada kiat-kiat tambahan nggak nih Bu yang bisa lagi mendongkrak motivasi mereka untuk menggunakan bahasa ibunya sendiri nih Bu? Coba kita bayangkan bersama Bu, coba. Saya sih ingin merencanakan, kan kalau di sekolah di sekolah saya belum ada tuh seperti hari kalau bahasa Inggris ada kan English Day, gitu ya. Nah, mungkin kalau di sekolah lain saya di SD itu sudah ada, nah di SMP belum ada. Nah, saya ingin mengusulkan kepada sekolah akan mengusulkan kepada sekolah untuk ada hari khusus berbahasa Sunda dan berpakaian adat gitu, supaya lebih itu mungkin ya Bu ya. Kalau kita memakai pakaian kebaya lah, walaupun ya kebaya yang biasa juga jangan sampai yang kayak yang keondangan juga ya Bu ya. Nanti jadi salah minta prasmanan di sekolah. Nah itu luar biasa akan mengusulkan Bu, ya. itu. Nah itu terkait di sekolah ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengadakan satu hari khusus gitu dengan plus dengan bajunya baju nuansa daerah, betul, biar lebih baik menjiwai gurunya, saya itu orang Sunda, baik gitu ya, siswanya, iya.
supaya Betul, mereka pun luar merasa, biasa. wah ternyata tidak memalukan gitu berbahasa dan berpakaian Sunda adat. Hmm. Kemudian kalau kita mengaitkan dengan sisi keremajaannya nih Bu, kira-kira ada ide lain kan nih dari Bu Yuyun nih, biar mereka lebih seneng gitu. Eh, mm, yang saya rencanakan juga Bu Rati, gini yang saya ingat nih, terlintas nih dalam pikiran saya, karena sekarang itu anak-anak pasti lebih suka TikTok, lebih suka YouTube. Nah, Oke. saya akan membuat satu kegiatan atau satu ini supaya dimasukkan kepada pembelajaran, boleh upload ke TikTok, boleh Oh upload ke iya, YouTube, itu luar mungkin ya. biasa ya. Jadi si Iya. anak-anak akan bahasanya mungkin akan lebih diatur lagi dengan begitu. Mereka mau Nah, belajar. betul. Lu tuh sudah luar biasa tuh, ide-ide dari Bu Yuyun tuh sangat menyegarkan, dan saya yakin anak-anak pasti mau mengikuti kalau kita masuk ke Iya. ranah-ranahnya mereka gitu ya Bu ya. Ada lagi nggak nih Bu kira-kira dari sisi Kalau lain lagi? untuk ke keluarganya sih gini, saya misalkan di rumahnya tuh terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Hmm. saya menyarankan ke anak-anak ada satu satu komunikasi dengan orang tuanya di rumah menggunakan bahasa Sunda dengan direkam. Cukup dengan assalamualaikum, ma abdi tos dongkap, atau dengan sedikit satu kalimat saja dulu satu hari. Nah, nanti misalkan ma hoyong neda gitu kan, itu kalimat yang tidak biasa digunakan oleh anak-anak. Nah, mungkin ibunya juga akan terperangah gitu ya, atau akan terpicu juga untuk berbicara bahasa Sunda, walaupun ya sedikit saja dulu lah gitu. Nah, itu keren sekali itu Bu Yun. Banyak kecis gitu ya Bu ya. Biasanya itu paling paling senang anak-anak. Kalau WA jangan mama minta pulsa, mama nyimpen pulsa gitu. Nah itu luar biasa tuh tadi solusi-solusi yang disampaikan oleh Bu Yun justru lebih wow, iya luar biasa, lebih menginclude semua kebutuhan anak-anak di umur SMP ini kalau menurut saya luar biasa ya Bu Yun. Nah sekarang untuk keterlaksanaannya nih Bu Yun nih agar apa yang kita obrolkan bisa terrealisasi dengan baik. Saya mau tanya nih, mulai kapan nih Bu Yun mau melaksanakan rencana-rencana aksi yang tadi yang Bu Yun sampaikan? Kalau di sekolah sih mudah-mudahan minggu depan saya sudah sekarang kan lagi libur ya Bu ya. Nah, hari Senin atau ketika ada pelajaran saya akan memulai memasukkan itu. Jadi tapi saya harus belajar dulu mungkin apa nih materinya yang bisa disampaikan ke anak. Tapi kalau untuk ke orang tua saya sudah akan menyarankan lewat WA group gitu. Ya, luar Coba biasa. ya saya tugaskan kamu untuk berbicara. Nah, kalau bisa direkam gitu komunikasinya supaya kan jelas, dan nanti kita akan dengarkan sama-sama rekamannya. Jadi itu pertama, terus saya tidak akan menyalahkan anak, hanya membetulkan saja. Iya, betul. Karena Kita takutnya kalau anak disalahkan malah jadi tidak mau betul menggunakan ya Bu, gitu. betul. Kita Iya, apresiasi dulu lah ya, nanti baru betul. sedikit-sedikit diperbaiki gitu ya. Luar biasa nih. Jadi Ibu gercep nih begitu masuk kita langsung Akan memulai ya langkahnya. langsung memulai realisasinya. Kemudian Bu Yun ini kan banyak rekan, banyak teman, banyak keluarga. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa mendukung program-program Bu Yuyun ini? Sudah pasti sesama guru bahasa Sunda juga ya Bu Rati ya. Dan alhamdulillah kita memang sering berkomunikasi. Nah, untuk hal ini mungkin nanti akan saya komunikasikan dulu baik dengan WA supaya hari Senin itu sudah bisa langsung apa nih yang bisa langsung dilakukan gitu. Nah, iya itu salah satu trik atau strategi yang baik juga tuh Bu. Jadi berkolaborasi dengan yang memiliki visi yang sama mungkin ya Bu ya, sesama guru bahasa Sunda ini Betul. bisa Lalu nanti mungkin mengembangkan. selanjutnya mau bertemu dengan kepala sekolahnya atau dengan Ya, para iya. wakasek untuk hari bahasa
satu hari berbahasa Sunda itu Bu Ratih. Iya, betul, luar Karena itu kan biasa. pasti perlu dukungan dari pimpinan kalau Betul, seperti itu. betul. Iya, mungkin masuk ke kurikulum ya Bu ya nantinya ya Bu Betul, Sarana. iya, iya. Betul. Luar biasa Bu ya. Tadi bisa teman-teman Bu Yuyun sesama guru bahasa Sunda untuk saling mengingatkan, bahkan untuk mengembangkan programnya lagi. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan Oke. berarti. Iya. Duh, Dan nanti saya alhamdulillah penasaran nih, sedikit Bu. lega nih. Ya, ya. Alhamdulillah sudah ada sedikit apa ya rencana lah gitu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi nanti saya penasaran, nanti mau main saya ke tempat Bu Yuyun. Saya Iya, mau iya, main. berarti saya Nanti tunggu. saya mau full pakai bahasa Sunda nih. Saya pengen lihat jadinya anak-anaknya bisa menjawab nggak? Insya Allah ya, ya ditunggu berarti ya. Terima kasih Aduh. nih, alhamdulillah nih saya sudah sedikit lega. Saya sudah mendapat tambah gambaran nih dengan curhat dengan Bu Rati. Mudah-mudahan Bu Rati tidak bosan dengan curhatan saya. Senang sekali saya Bu malah dalam mendengarkan cerita teman-teman tuh, karena itu sesi sharing juga buat saya, masukan juga buat saya banyak tentunya. Iya, luar biasa. Good luck ya Bu, semoga lancar rencananya. Atur nuhun Bu Rati. Sami-sami Bu Yuyun. Hapunten ku abdi di kanton heulanya Bu nya. Abdi permios Ibu. Mangga. Wilujeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, sudah. Bu Nining. Jadi sudah ya Bu ya coachingnya ya Bu ya. Oke. Nah, ini saya mau nanya dulu nih Bu. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang Ibu rasakan nih setelah proses coachingnya? Ya Ibu rasakan lagi. Yang saya rasakan yang coaching kali ini kok terasanya lebih mengalir begitu saja Bu ya. Ya saya biasanya pakai ini Bu, pakai pari rimbon. Apa aja yang harus saya tanyakan. Tapi di coaching hari ini saya hanya memberikan umpan balik dari jawaban-jawaban yang Ibu Yuyun berikan gitu ya Bu ya. Jadi Oke, siap. Jadi menurut Ibu nih, apa nih kompetensi dari proses coaching yang sudah Ibu capai nih di coaching kali ini? Kompetensi karena tadi yang saya harapkan saya fokus di pertanyaan berbobotnya. Mudah-mudahan ya yang saya rasakan sama nih seperti yang Bu Nining amati. Saya merasanya saya sudah bisa lah memberikan beberapa pertanyaan terbuka yang bisa menggali potensinya Bu Yuyun tadi. Alhamdulillah. Gimana menurut Miss Nining gimana? Wah, takutnya saya kepedean. Siap. Izin saya bacakan lembar observasi ya Bu ya, yang tadi saya amati. Ini saya bacakan tadi hasilnya. Tadi kan kita pakai model Tirta ya Bu ya. Jadi dalam tujuan sudah, jadi tujuan disampaikan ya tadi oleh Koci, oleh Bu Yuyun dengan sangat jelas, yaitu tentang masalah penurunan motivasi dalam penggunaan bahasa Sunda, baik di pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari di rumah gitu ya, di lingkungan. Kemudian identifikasinya juga sudah bagus Bu. Jadi coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot tadi yang membuat si coach mampu mengeluarkan potensinya, yaitu membuat meningkatkan kemampuan itu sepertinya harus tadi dengan cara ada hari Sunda satu hari gitu ya, terus melakukannya dengan di rumah, kemudian satu hari satu kalimat berbahasa Sunda, jadi sudah mengeluarkan potensi yang Koci miliki gitu, identifikasinya. Kemudian untuk rencana aksinya juga Ibu sudah membuat Koci ini dapat merencanakan bahwa akan berkolaborasi dengan MGMP Bahasa Sundanya di sekolah, akan berkomunikasi juga dengan orang tua,
dengan kepala sekolah, dengan bagian kurikulum. Jadi sudah mengeluarkan sehingga si coach ini nyaman gitu ya memberikan rencana aksinya. Dan di dalam tanggung jawabnya pun coach sudah menanyakan komitmen. Kapan nih kira-kira mulainya? Kemudian coach juga sudah membuat si coach ini yakin bahwa solusi yang diambilnya itu sudah tepat gitu. Jadi sudah keren lah Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Miss Nining. Nah, setelah ini nih Bu, kan udah bagus ya pertanyaan yang berbobot, alhamdulillah sudah. Nah, apa nih di masa depan nih yang akan datang yang kira-kira nih ingin masih Ibu Rati kembangkan gitu, dikuatkan dan kompetensi yang mana nih? Kompetensi coaching ini ya tentu semua kompetensi saya masih ingin kembangkan ya Bu ya. Mungkin next time presence atau mendengarkan aktifnya, ditambah satu lagi yang mendengarkan dengan rasa. Nah, itu yang agak sulit. Saya ingin kembangkan karena luar biasa ya Bu, dengan proses coaching ini selain coach bisa curhat, sebenarnya coach juga dapat banyak ilmu ya Bu ya. Iya, pastinya. Jadi kita bisa sharing ya, bisa kolaborasi, mengingatkan kita juga. Oke. Malah saya berpikir mungkin suatu saat saya akan menemui permasalahan yang sama, saya sudah dapat jawabannya sekarang gitu ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih terima kasih banyak loh. Sama-sama. Mau observe. Tadi Bu Yuyun juga luar biasa ya, sudah memberikan wawasan-wawasan lagi terkait tentang organisasi. Terima kasih ya Bu Rati untuk hari ini. Saya makasih, saya merepotkan Bu Nini. Jadi pengalaman juga loh bagi saya untuk mengamati. Kan biasanya ya kalau misalnya yang kalau yang mengamati itu lebih gampang, lebih mudah daripada yang melaksanakan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Oke, terima kasih semuanya buat hari ini ya. Makasih ya. Pamit ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, itu dia video kami mengenai modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.